Adakah ini benar guys? Di mana dikatakan 51 negara ini mengkroyok Indonesia untuk menentang Indonesia untuk menjadi salah satu negara di dunia ini untuk menjadi penguasai ataupun menjadi pengekspor terbesar dalam sumber daya bumi. Adakah ini benar guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan, berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, yang telah support Musa Channel, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton, aku sentiasa mendoakan agar kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan juga dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom kepada judul yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan 51 negara di dunia ini mengkroyok Indonesia untuk menahan ataupun tidak membenarkan Indonesia untuk menjadi penguasai pengekspor utama sumber daya bumi di dunia. Adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video kita pada hari ini guys. Apa-apa pun jom semak video ini. Akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Teman-teman tahu bahwa merebut kemerdekaan kita ini tidak seperti Malaysia atau Singapura, itu pemberian. Kita ini mengorbankan nyawa. Merebut kemerdekaan bukan pemberian, merebut. How do we go about removing these stones from our shoes and overcoming these divisions and obstacles to recovery? Ini IMF ini mungkin lagi tidur. Apa maksud dari IMF menyampaikan ini? Dia ini, saran saya, ditulis baik-baik ya. Ini IMF ini mungkin lagi tidur. Ini IMF ini mungkin lagi tidur. Gentar dikeroyok 51 negara Eropa dan Amerika, Indonesia tetap menjadi penguasa sumber daya alam terkuat di bumi. China pun tunduk. Sahabat Bagi-Bagi, bukannya takut, jegalan Uni Eropa dan AS melalui IMF kepada Indonesia, justru hanya dianggap lelucon belaka. Pasalnya IMF sebagai lembaga keuangan dunia, justru tunduk kepada negara-negara yang sedang hilang arah itu. Kenapa dianggap seperti lelucon? Karena IMF mau saja mengikuti kata Amerika dan Eropa untuk paksa Indonesia. Negara yang sangat kaya sumber daya alam ini, sedang bangkit menjadi raja dunia. Bahkan negara Timur Tengah dan Afrika, sampai kagum dengan Indonesia dan semuanya ingin mendekati Indonesia. Ini IMF apa-apaan, dan anehnya, IMF itu, sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo, kenapa kini justru hianati Indonesia? Seperti video yang Mimin sudah bahas kemarin, IMF pernah jerumuskan Indonesia pada krisis moneter 98, itu memang benar-benar terjadi. Dan kini akan diulangi IMF, demi eksistensinya di depan Amerika dan Eropa. Mungkin banyak keuntungan jika IMF dekat dengan Amerika karena cuannya lebih banyak. Namun mau Amerika dan Eropa gandeng IMF, gandeng PBB sekalian pun, Indonesia tidak gentar melakukan hilirisasi di dalam negeri kita tercinta ini. Bahkan Indonesia siap merajai dan menjadi penguasa sumber daya alam dunia. PBB dan IMF akan kagum kepada Indonesia dan bergantian akan tunduk dengan negara kita. Negara sekelas dan sekaliber China pun tunduk dengan negara kita ini. Amerika dan Eropa kok berani macam-macam, padahal mereka tidak punya apa-apa. Lalu apa buktinya Indonesia akan menjadi penguasa sumber daya alam dunia? Sahabat Bagi-Bagi, nikel dan tembaga bakal menjadi salah satu komoditas penting, dan sangat berharga, khususnya untuk pembuatan baterai, dan mobil listrik. Untungnya Indonesia, merupakan salah satu penghasil nikel terbesar dunia. Bahkan pemerintahan Joko Widodo, bermimpi menjadikan Indonesia, raja baterai kendaraan listrik, melalui program hilirisasinya.
Sehingga saat ini sudah banyak pabrik-pabrik pengolahan biji nikel dan tembaga yang dibangun. Berikut 3 pabrik penghasil bahan baku utama baterai kendaraan listrik yang ada di Indonesia. Sahabat bagi-bagi, yang pertama, Indonesia melalui program hilirisasinya sudah mampu menghasilkan nikel sulfat, atau bahan baku utama penyusun prekursor katoda baterai kendaraan listrik. Produksi nikel sulfat itu dimiliki oleh Harita Nikel, melalui unit bisnisnya PT Halmahera Persada Ligen, PT HPL, yang merupakan perusahaan afiliasi bisnis dari PT Trimegah Bangun Persada Terbuka, NCKL. Belum lama ini, NCKL meresmikan operasional produksi nikel sulfat pertama di Indonesia. Dan juga merupakan yang terbesar di dunia. Peresmian operasi produksi nikel sulfat, dengan kapasitas 240.000 ton per tahun tersebut, dilakukan di kawasan operasional Harita Nikel, di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Kedua, pabrik tembaga atau fasilitas pengolahan dan pemurnian. Smelter tembaga menjadi katoda tembaga, milik PT Freeport Indonesia, PT FI, di kawasan ekonomi khusus, KJIIPE, Gresik, Jawa Timur. Sampai pada Juni tahun 2023 ini, progres pembangunan pabrik tembaga itu sudah mencapai 70,6%. Pabrik tembaga yang digadang-gadang sebagai smelter single line, atau satu jalur terbesar di dunia ini, diklaim mampu menyerap konsentrat tembaga sebanyak 1,7 juta ton per tahun. Nantinya, produk katoda tembaga yang dihasilkan bisa mencapai 600.000 ton per tahun. Ketiga, tanpa gembar-gembor, ternyata, perusahaan asal China, yakni PT Hailiang Nova Material Indonesia, membangun pabrik foil tembaga di KJIIPE, Gresik, Jawa Timur. Pabrik foil tembaga yang diklaim menjadi yang terbesar di Asia Tenggara ini, bisa digunakan sebagai pengumpul, kolektor, arus listrik di kutub negatif, anoda, baterai kendaraan listrik EV. Pabrik ini memproduksi foil tembaga elektrodeposit, untuk kendaraan listrik bertenaga baterai litium. Pabrik ini dibangun dengan kapasitas 100.000 ton per tahun, yang terbagi dalam 2 fase, dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja 1.920 orang. Jokowi menjelaskan posisi pabrik ini sangat strategis, karena bersebelahan dengan smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia, sehingga bisa langsung menyerap hasil tembaga katoda yang dibuat oleh Freeport. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah pantas IMF jegal NKRI? Dan lama-lama mungkin Amerika dan Eropa bawa PBB untuk jegal Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Guys, kita dapat nampak Indonesia dapat mengubah satu sistem di dalam WTO. Daripada Indonesia mengekspor bulat-bulat bahan mentah, kita ambil contoh satu iaitu nikel. Sebelum ini Indonesia mengekspor nikel itu secara bulat-bulat. Dan selepas Indonesia membuat satu sistem di mana sistem itu dikenali sebagai sistem hilirisasi, dan selepas itu menukar daripada barang siap menjadi barang separuh siap, dan selepas itu barulah diekspor. Mana-mana negara yang memerlukan bahan-bahan mentah separuh siap yang telah disiap sepenuhnya oleh Indonesia, barulah Indonesia mengekspor barang-barang itu keluar daripada Indonesia. Dan sejak daripada itu, dalam 2-3 tahun kebelakangan ini, banyak sekali negara-negara di luar sana yang memang dikatakan poksilap terhadap Indonesia. Dan dikatakan lebih daripada 51 negara yang ingin mengkeroyok Indonesia, ataupun dalam bahasa yang kita semua senang faham, iaitu mahu menjalinkan kerjasama dengan Indonesia ataupun ingin mendapatkan Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Apabila Amerika Syarikat dan juga Uni Europe tidak dapat menghentikan Indonesia daripada terus melakukan hilirisasi, di mana mereka membawa perkara ini ke WTO, dan apabila kes ini tidak selesai di WTO tidak dapat settlekan masalah ini, di mana mereka membawa INF, di mana INF ini memegang ekonomi dunia yang memaksa Indonesia untuk stop melakukan hilirisasi.
Semua di dunia ini faham bahawa Indonesia merupakan salah sebuah negara yang menguasai sumber daya, sumber bumi di dunia ini, di mana dikatakan Indonesia menguasai GDP dunia ini dikatakan 50% besar dah, dan 50% itu barulah dikuasai oleh negara-negara yang kecil-kecil, guys. Jadi kita dapat nampak Indonesia memegang separuh daripada GDP dunia. Jadi ini menunjukkan bahawa Indonesia pada saat ini, pada ketika ini mampu untuk menguasai SDA, sumber daya bumi pada ketika ini, guys. Kalau kita tengok banyak sumber daya yang mampu diusahakan di Indonesia seperti nikel, seperti smelter dan banyak lagi bahan-bahan mentah yang lain. Dan kita ambil contoh nikel. Nikel di mana Indonesia merupakan salah sebuah negara di dunia ini merupakan pengeluar utama bahan nikel, dan fabrik di Indonesia pun merupakan fabrik terbesar sekali dalam penghasilan nikel dunia. Jadi ini dapat menunjukkan bahawa memang betul lah Indonesia dapat menguasai SDA di dunia ini, guys. Pendapat kalian semua bagaimana? Adakah kalian semua bersetuju dengan statement ini, guys? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan juga kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, jumpa kalian di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.